Nah, ini active watchlist kita mungkin selama kita rilis mungkin ini salah satu minggu terburuk ya, my friends ya. Jadi ketika lagi bagus-bagusnya kita akan update, lagi buruk pun juga kita tetap update ya, bukannya kita menghilang ya. Tapi ini kita harus bilang bahwa ini salah satu minggu, mungkin minggu terburuknya untuk active watchlist ya. Kalau my friends lihat, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Ada 2 saham yang masuk, ada 2 saham yang keluar. Jadi yang masuk itu ada 2 bank, BCA sama BRI. Ya udah lama kita nggak mendengar nama-nama ini, my friends. Dan yang keluar justru adalah top performersnya kita di tahun ini nih, ada Antam sama Tens ya. Jadi kita melihat ada beberapa hal yang menurut kami ada baiknya kita keluarkan terlebih dahulu. Ya kalau toh pun lanjut rally-nya setidaknya kita sudah bisa menutup dengan hasil yang positif ya, my friends ya. Dari sisi weekly gainers-nya 5, cuma ada 4, my friends. Ini karena luar biasa volatilitas pasarnya. Dan kalau misalnya my friends lihat yang turun itu luar biasa gede-gede banget dan semuanya double digit ya my friends. Ada NRCA, PANI, CBDK, TOBA, dan CDI. Ya mungkin my friends akan bertanya, kenapa kok yang turunnya drastis nggak dikeluarkan dari active watchlist? Kenapa justru yang naik signifikan justru malah dikeluarkan? Jadi kita melihat bahwa ketika ada beberapa narasi yang kita lihat masih on track, tidak ada suatu masalah, dan penurunan ini sifatnya lebih ke arah market yang bisa diperbaiki, seharusnya cepat atau lambat V-shape recovery juga akan terlihat di saham-saham yang turunnya terlalu drastis, my friends. Jadi kita tidak melihat harus ada dikeluarkan untuk saham-saham yang turunnya secara signifikan nih, my friends. Nah, karena Antam dan Teams ini kita keluarkan, jadi my friends tidak akan melihat lagi dia di active watchlist di sini, my friends. Dia akan pindah ke historical watchlist-nya kita. Jadi di sini ada Antam dan juga ada Teams nih. Kita waktu itu call Antamnya 16 April 2025, keluarnya baru kemarin, dan juga Teams per 25 September kita keluarkannya juga per tanggal 30 Januari. Dan alhamdulillahnya returnnya triple digit ya my friends, yang Antam 140%, yang Teams-nya bisa return 127%. Nah, sisanya yang lain masih banyak banget yang minus, my friends juga nggak perlu khawatir, nggak cuma my friends, active watchlist juga merasakan hal yang sama, tapi kita expect dengan adanya recovery, ekspektasi V-shape recovery, semua yang minus-minusnya terlalu drastis dalam beberapa hari terakhir ini bisa berbalik secara signifikan dalam waktu dekat juga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Antam dan Teams dikeluarkan dan kenapa Banks-nya dimasukkan. Ini saya agak lama ya penjelasannya, sebentar, saya balik lagi. Jadi kalau untuk Antam, kemarin itu malam-malam kita ngelihat ada pergerakan yang memang sebenarnya kayak bukan flash crash sih, sebenarnya kayak blip gitu ya my friends. Tiba-tiba harga masuk turun drastis banget, signifikan banget dalam hitungan menit ya. Ini terjadi di emas dan di silver kalau my friends mengikuti. Silvernya memang tidak terlalu terkorelasi dengan Antam ya, tapi emasnya yang kita perhatikan. Nah, biasanya ini ciri-ciri volatilitas yang luar biasa besar akan terjadi nih my friends. Jadi ini tipikal yang terjadi ketika waktu BTC atau Bitcoin sebelum turun lebih dalam, ini terjadi juga. Terus juga kalau my friends ingat di tahun lalu beberapa kali kita kayak ngalamin ngeblip gitu ya, tiba-tiba lagi enak-enaknya IHSG turun tanpa sebab, dia turun dia baik lagi. Itu kejadian beberapa kali di Oktober, November, dan Desember. Nah ini kita ngeliat kejadian nih di emas nih. Jadi kita melihat bahwa ya sudahlah, untungnya sudah besar, at least kita sudah dapat profit. Kita kurangi posisi dulu, kita tunggu lagi nanti sampai volatilitas itu mereda. Ini ekspektasinya volatilitas akan luar biasa besar sekali ini. Tins juga sama, memang nggak ada korelasinya dengan emas, tapi kita lihat juga harga timah juga udah mengalami kenaikan signifikan, dan harga saham juga naik signifikan. Better kita take profit terlebih dahulu, baru nanti kita lihat lagi nih kira-kira apakah kita bisa dikasih entry point lebih bagus atau enggak ya, nanti beberapa waktu ke depannya, my friends. Itu alasan kenapa Antam dan Tins keluar. Sedangkan kalau untuk BCA sama BBRI, nah ini ada hasil observasi yang menarik banget ya. Ini yang terjadi di BCA sebenarnya, my friends. Dan kalau my friends lihat, kita udah lama banget nggak ngelihat volume sebesar ini dalam waktu 2 hari terakhir di BCA. Dan kalau misalnya saya coba tarik ya historinya ya, sebentar. Itu pada kejadian volume sebesar ini tuh terjadi ketika BCA tuh harganya masih di kisaran 3 ribuan, my friends. Dan itu kejadian tahun 2017 ya. Jadi ini udah lama banget nggak pernah kejadian, tapi akhirnya kemarin kejadian lagi, volume yang sangat besar sekali itu di BCA, dan ini mengindikasikan bahwa terlepas ada interim freeze dari MSCI, ada downgrade dari banyak broker-broker yang sifatnya asing ya, banyak yang agak ragu dengan big banks. Kemarin ada perlawanan yang sangat besar sekali. Nah ini sebenarnya salah satu ciri-ciri yang menarik yang kita perhatikan dari sisi struktur pasar. Nggak cuma BCA, BRI pun juga terjadi, tapi BCA yang paling masif. Ini yang membuat akhirnya
kita melihat bahwa secara potensi dividen, secara kinerja keuangan juga sudah mulai price in yang 2025. Jadi kita melihat bahwa harusnya kemarin itu bisa menandakan setidaknya bottom dalam jangka pendek nih untuk BCA sama BRI. Makanya BCA sama BRI kita masukkan yang sebelum pernah kita masukkan tapi kita keluarkan, ini kita masukkan kembali ke active watch list.